Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my class Bahasa Inggris Lanjut. In this video, we are going to learn about simple past tense versus past continuous tense, or past continuous tense versus simple past tense. And also, we are going to learn about present perfect continuous tense. Have a look our slide. Yeah, this video is for 14th meeting. And the purpose of this video, the purpose of the lessons, I hope all of you, after watching this video, you can give information about someone's grade, or you can you can tell information about someone's great achievements. Jadi harapan setelah belajar video ini mudah-mudahan kalian bisa mengungkapkan informasi atau bisa menyampaikan informasi tentang pencapaian seseorang. And as I said that in this video we are going to learn about past continuous tense versus simple past tense, and also we are going to learn about present perfect continuous tense. The first is past continuous tense versus simple past tense. If we talk about past continuous tense versus simple past tense, it means we talk about past event. Berbicara past continuous tense dan simple past tense berarti kita berbicara sesuatu yang sudah terjadi. Berarti kita berbicara apa yang sudah terjadi. Artinya jika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi, maka menggunakan past continuous tense, simple past tense. Use the past continuous for an action in progress in the past, and use the simple past for a complete actions. Di video kali ini kita akan membahas past continuous versus past continuous tense versus simple past tense, yang mana kalimat past continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu yang sudah terjadi dan berlangsung pada masa mengungkapkan suatu yang terjadi pada masa lampau dan sedang berlangsung. Bingung ya? Ya, maka biar tidak bingung, biar tidak ambigu, maka dibutuhkan kalimat yang kedua sebagai komplit, yaitu simple past tense, yaitu kalimat past tense. Nah, rumusnya bisa kalian lihat di sini ya, bisa dirumuskan kalian di sini. Present continuous tense rumusnya subject plus to be verb ing. Ya, subject to be verb ing. To be dari past continuous tense adalah was dan were, ya, was dan were. Karena ada to be, maka kata kerjanya adalah verb ing yang bermakna progress. Kemudian simple past tense, simple past rumusnya subject plus verb 2. Sangat simple, sangat sederhana. Subject plus verb 2. Kita lihat contoh ya, kita lihat contohnya di sini. I was watching a good movie, but I fell asleep before the ends. Ya, kalimat yang pertama ini contohnya contoh pertama ini I was watching a good movie adalah kalimat yang pertama, dan kalimat ini adalah kalimat past continuous tense. Kenapa? Ada subject, ada to be, verb ing, ya. Jadi jika to be-nya seperti ini dan setelah to be kata kerja tambah ing, maka sudah dipastikan itu adalah past continuous tense. Dan kalimat yang kedua itu I fell asleep, subject plus verb 2, maka ini simple past tense. I was watching a good movie, but I fell asleep before the ends. Kita terjemahkan, saya sudah sedang menonton film yang bagus, tetapi saya merasa ngantuk sebelum berakhir, sebelum selesai. Jadi kalau hanya diterjemahkan di sini, I was watching a good movie, saya sudah sedang menonton TV, sudah sedang, maka ambigu. Tapi ketika ada kalimat kedua sebagai pelengkap dari makna ya, dari makna atau tujuan bahasa yang diungkapkan oleh pengungkap speaker yang menggunakan past continuous tense. Saya sedang menonton film yang bagus ketika saya tetapi saya merasa mengantuk sebelum film itu berakhir. Nah, ini mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi. Kapan waktunya? Ya, tidak tentu, bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu, seperti itu, tergantung penjelasan adverb of time-nya, Tapi di sini tidak menggunakan adverb of times.
Kemudian contoh yang kedua, I was working at boring job when someone offered me a much better one. Ya, kita terjemahkan terlebih dulu ya. Ini kalimat past continuous tense-nya. Saya sudah sedang bekerja di pekerjaan yang membosankan. Paham nggak? Tidak bisa dipahami. Maka butuh kalimat yang kedua sebagai pelengkap dari question tersebut. Ketika seseorang menawari saya yang lebih baik. Nah, jadi menerjemahkan di sini tidak perlu menggunakan saya sudah sedang lagi, tapi saya sedang bekerja di pekerjaan membosankan ketika seseorang menawari saya atau menawarkan kepada saya pekerjaan yang lebih baik. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. While I was shopping one day, a celebrity walked into the store. Ya. While I was shopping one day, a celebrity walked into the store. Selama saya berbelanja suatu hari, seorang artis atau a celebrity walked into store, berjalan ke toko itu. Ya, itu sudah mengungkapkan sesuatu yang lain. Mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi. Atau kalau dalam contoh lain, seumpamanya kita ingin mengungkapkan ketika kamu menelpon saya semalam, ketika kamu menelpon saya sedang tidur. Jadi dalam bahasanya, when you call me, I was sleeping. Ketika kamu menelpon saya semalam, saya sedang tidur. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan bahasa yang seperti itu, ketika kamu menelpon saya sedang tidur. When you call me, I was sleeping. Atau kalau dibalik seperti itu, ketika saya sedang tidur, kamu menelpon saya. When I was sleeping, you called me last night. Ya, seperti itu. Atau kalau semuanya kalian mengungkapkan ketika saya sedang makan, kamu sudah sampai. Ketika saya sedang makan, kamu sudah sampai. Sedangnya di sini bukan sedang present tapi sedang past tense. Maka when I was eating, ketika saya sedang makan, kamu sudah sampai. You arrived. Kamu sudah sampai, sudah tiba. Okay, I think enough was my explanation about past continuous tense versus simple past tense. And if you have questions, don't forget to write your question at comment column of this video, or you can write your question at our WhatsApp groups. Have a look, and this one is the exercise of past simple or past continuous tense. The first exercise, when the postman arrive, my father have a shower. Nah, di sini jawabannya adalah arrived. Kenapa arrive? Karena di sini past tense. Ketika tukang pos itu sampai, my father was having. Nah, was. Kenapa was? Karena subjeknya my father. My father bisa diganti dengan subjek he, sehingga to be-nya menggunakan was. Have ditambahin menjadi having. My father was having a shower. Ketika tukang pos itu sampai, ayah saya sedang mandi. Kita lihat yang kedua. While my brother study, my grandma make some moving. Kita lihat contohnya. While my brother was, jawabannya di sini, while my brother was studying, ketika selama saudara sedang belajar, sedang belajar, my grandma
Nenek saya sedang membuat apa waduh? Some moving. Ini di sini sama-sama past continuous tense. Ya, di sini juga past continuous. Itu tidak masalah. Yang penting bukan ini karena ini masih sama-sama past tense. Yang penting jangan sampai past continuous tense berbarengan atau diberikan kalimat pelengkapnya dengan menggunakan future tense. Itu simple future atau apa future tense itu maka tidak nyambung ya. Kenapa? Karena past dan future tidak nyambung. Jadi kalau past sama past, future sama future, present sama present. Okay, and then the last exercise, I go to the doctor 2 days ago because I have terrible headache. Dirubah menjadi go-nya menjadi when. Kenapa? Karena bentuknya past tense. Karena dari mana kita tahu past tense? 2 days ago, 2 hari yang lalu. Karena apa? Karena I had a terrible headache. Karena saya sakit apa nih? What is sakit kepala? Karena saya merasa sakit kepala. I had. Jadi have diganti verb 2 menjadi I had. Nah, yang ini adalah sama-sama simple past tense. Kenapa? Karena masih sejajar ininya ya. 2 hari yang lalu saya pergi ke dokter. Alasan kenapa? Karena saya sakit kepala. Atau kenapa bukan saya sedang sakit kepala? Because kalau dulu aja I was having a terrible headache karena saya sedang sakit kepala. Itu bisa saja seperti itu, tapi lebih tepatnya tetap lebih pasnya menggunakan I had having a terrible headache. Okay, and this one is present perfect continuous tense. Use the present perfect continuous for action that start in the past and continue in the present. Jadi penggunaan present perfect continuous tense ini mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau tapi masih berlanjut sampai sekarang. Misalnya, kita ingin mengungkapkan saya sudah belajar di sini, saya sudah belajar selama 2 tahun atau saya sudah belajar sejak tahun 2020 misalnya seperti ini. Maka itu pengungkapannya menggunakan present perfect continuous tense. Yang rumusnya adalah subject plus have or has kemudian been plus verb ing ya. Been plus verb ing. Have di sini digunakan oleh subjek I, you, they, we, and then has digunakan oleh subjek she, he, it. Oke, kita lihat contohnya di sini. Langsung ke contoh jawabannya ya. What have you been doing lately? Kita lihat langsung ke jawabannya. I have been working 2 jobs for the last 6 months. I have been working. Saya sudah bekerja. Saya sudah mengerjakan 2 pekerjaan, 2 jobs selama 6 bulan ini ya, selama 6 bulan ini. Kemudian di sini contoh kedua, I have been modeling since I graduated. Since ini bermakna sejak. I have been modeling since I graduated. Saya sudah menjadi model sejak saya lulus. Yang ketiga, no, I have not been saving money. Saya tidak menyimpan uang. I have been spending it. Saya sudah menghabiskannya. Saya tidak menyimpan uang, tapi sudah menghabiskannya. I have not been saving. Jadi bentuk negatifnya ini tinggal tambah have atau has setelah not ya, setelah not. Dan bentuk interrogatifnya, maka have atau has dipindahkan ke depan seperti ini. Sehingga have dipindahkan sebelum subjek. Sehingga menjadi have you been doing? Have you been modeling? Have you been saving? Ya, have you been saving? Sehingga seperti ini. Dan ini adalah kalimat negatifnya. I have not been saving money. I have been spending it. Dan ini kalimat positifnya. I have been modeling since I graduated. Sekali lagi, since dan before ini, kalau since bermakna sejak, for bermakna selamanya. Jadi sekali lagi, seumpamanya kita ingin mengungkapkan, bukan selamanya, for itu selama. Seumpamanya kita ingin mengungkapkan, saya sudah belajar selama 2 tahun. Saya sudah belajar selama 2 tahun. Maka ke bahasa Inggrisnya seperti ini. I have been studying for 2 years. I subject have been belajar, study menjadi studying for 2 years selama 2 tahun. Tapi kalau ingin mengungkapkan
Saya sudah belajar sejak tahun 2020, maka menggunakan since. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. I have been studying since 2020. Saya sudah belajar sejak tahun 2020. Sekali lagi, perbedaan for dan since ini adalah kalau for bermakna selama, since bermakna sejak. Dan since itu setelah since biasanya diikuti oleh, kalau seperti kalimat seperti ini biasanya diikuti setelah tahun. Sejak tahun 2000, sejak tahun sekian. Nah, kalau selama 2 tahun, selama 6 tahun, maka menggunakan for. Oke. That is my explanation about present perfect continuous tense, and let's go to the exercise. This one, the exercise. Complete the conversation with present perfect continuous. Okay, the first exercise. What you do lately? Maka di sini menggunakan tadi interrogatif adalah have you been doing, ya. Karena present continuous tense, maka what have kenapa have di sini? Karena subjeknya you. Maka kemudian setelah you, setelah subjek tambah been, kemudian verb ing. Jadi do-nya ditambah ing sehingga menjadi doing. Sehingga kalimatnya menjadi what have you been doing lately? Nah, kemudian I spend my free time at the beach. Diubah menjadi present perfect tense sehingga menjadi I have been spending. I have been spending. I have been spending, ya. I have been spending. Have di sini menggunakan have di sini karena subjeknya I. I have been spending. Yang bermana saya sudah menghabiskan, ya, saya sudah menghabiskan my free time, waktu saya at the beach, di pantai. Kemudian yang kedua, latihan kedua, the second exercise. You work. Nah, berarti ini interrogatif, maka interrogatif have atau have-nya di depan sehingga menjadi have you. Kenapa have you bukan has you? Karena subjeknya you. Sehingga menjadi have you been working? Worknya ditambah ing menjadi working. Have you been working part time this year? Jawabannya yes, I have. I have been making drinks at cafe times for the past few months. I have been making drink at cafe times for the past few months. Selama beberapa bulan akhir ini, ya. Selama beberapa bulan ini. Kemudian the third exercise, how you feel pleasantly. Nah, lagi-lagi maka karena subjek you maka menggunakan have. How have you been feeling? How have you been feeling recently? Great. I get. Get-nya ditambah ing jadi getting. Sehingga menjadi I have been getting. I have been getting a lot of sleep. And I have not been eating. Not eat menjadi I have not been eating. I have not been eating, ya. I have not been eating. Kenapa I have not been eating? Satu, menggunakan have not karena subjek I. Been eating. Karena rumusnya adalah subjek have or has plus been plus verb ing. Jadi not-nya ditambahkan setelah auxiliary verb have atau has. Di sini karena have maka ditambahkan setelah have. Jadi I have not atau I haven't been eating. Ya. Demikian. That's all my explanation about present perfect tense. Don't forget, if you have questions, write your question at comment column of this video, or you can write your question at our WhatsApp group. And this one is your task. Tugas kalian di sini adalah find out the sentence and the meaning which use past continuous tense, simple past tense, and present perfect tense on the text below. Jadi di bawah ini akan ada teks dan teksnya juga ada di slide PDF yang sudah saya berikan, saya share. Cari tahu kalimat-kalimat yang menggunakan simple past tense, yang menggunakan present continuous tense, dan juga yang menggunakan present perfect continuous tense yang ada di teks yang saya bagikan, sudah saya share di di slide di file PDF. Kemudian setelah
kalian ketemu kalimatnya, tulis juga artinya. Nah, cara menjawabnya adalah bisa dengan secara oral, bisa juga dengan teks tulis. Jadi kalau bisa dengan teks tulis. Kalau tulis berarti tulis kalimatnya, kemudian artinya, dan kemudian upload di Google Drive kalian dan linknya dikirimkan ke kolom tugas seperti biasanya. Dan kalau menggunakan oral atau lisan, maka jawaban kalian berarti tidak perlu menulis, atau boleh kalian tulis berarti menggunakan dua-duanya, kemudian kalian jelaskan secara lisan kalimat tersebut dan juga artinya, yang kemudian kalian rekam di kamera, kemudian upload seperti biasa, upload ke YouTube dan linknya share di kolom komentar, share-nya di kolom tugas yang seperti biasanya. Dan ini adalah kalimatnya ya, ini kalimat, ini adalah teksnya adalah ini, ada 3 teks yang bisa kalian teksnya bisa kalian cari, bisa kalian lihat, kemudian dan di share di file PDF pun sudah saya share juga tugasnya. Jadi tidak perlu lihat di video ini. Oke, thank you for your attention and for your watching to this video. Terima kasih atas perhatian dan kalian dan yang sudah menonton video ini. Saya doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat, karena semangat adalah bahan bakar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.